Acara wisuda Diploma 3 Program Studi Perawatan dan Perbaikan Mesin Akademi Teknik Sorowako. Hari ini, tanggal 27 Agustus 2023 akan segera dimulai. Pembukaan rapat senam terbuka Akademi Teknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-30 Diploma 3 Program Studi Perawatan dan Perbaikan Mesin dan laporan akademik akan disampaikan oleh Direktur Akademi Teknik Sorowako Bapak Harjuma SST MT. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka Akademi Teknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-30 tahun akademik 2022-2023 dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Luhut Timur yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kadis Pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Basrudin. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Bapak Dr. Andes Andi Lukman MSI. Yang terhormat Ketua DPRD Luhut Timur Bapak Arifin SAG. Yang terhormat anggota DPRD Luhut Timur yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Kapolres Luhut Timur atau wakili. Yang terhormat Kadis Keperindah Kabupaten Luhut Timur atau yang wakili. Yang terhormat Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luhut Timur atau yang wakili. Yang terhormat para camat, kepala desa, dan lurah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Kapolsek Nuha atau yang wakili. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Sorowako sekaligus manajemen PT Vale Indonesia Tbk Bapak Gustaf Ganasonggo. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas dan pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati pimpinan PT Trakindo Sorowako atau yang wakili. Yang kami hormati Kepala Bank Mandiri Sorowako atau yang wakili. Yang kami hormati Kepala Bank Sulsel Bar Sorowako atau wakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Senat Akademi Teknik Sorowako. Yang kami hormati pengurus Ikatan Alumni ATS dan ISCC Sorowako. Yang kami hormati dan banggakan segenap dosen, instruktur, dan seluruh pegawai ATS, para orang tua, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, serta hadirin dan segenap undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti rapat senat terbuka Akademi Teknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-30 lulusan Diploma 3 tahun akademik
2022-2023. Kepala LLDIK Wilayah 9, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako. Pada hari ini, Ahad, 27 Agustus 2023, perkenankan saya melaporkan lulusan Diploma 3 tahun akademik 2022-2023 total berjumlah 102 orang dari program studi perawatan dan perbaikan mesin. Program Diploma 3 ATS ditempuh selama 120 minggu yang dibagi dalam 6 semester. Terbagi sekitar 30% waktu pembelajaran teori dan sekitar 70% waktu praktikum dan kerja industri dengan total 119 SKS. Pada wisuda tahun ini, lulusan yang mencapai prestasi cum laude berjumlah 20 orang atau sekitar 19,6% dari total lulusan. Dan indeks prestasi tertinggi adalah 3,85 skala 4. Tingkat kelulusan tepat waktu adalah 94,4%. Dari 102 orang wisudawan, 29 orang diantaranya atau 28,4%, alhamdulillah dipastikan telah diterima bekerja di PT Huayu, perusahaan rekanan PTVI di Morowali. Setelah dilakukan penerimaan secara internal di ATS pada tanggal 10 Juni 2023 yang lalu, dan direncanakan setelah wisuda pada hari ini, di awal September 2023 sudah akan berangkat ke Morowali untuk menjadi pegawai sesuai dengan keilmuan masing-masing. Tentu hal ini menjadi kebanggaan institusi, kebanggaan orang tua, dan kebanggaan kita semua. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, selain bidang pembelajaran, dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, ATS juga melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disingkat LPPM ATS. Untuk tahun akademik 2022-2023, bidang penelitian ATS telah menghasilkan 14 judul penelitian. 10 judul penelitian telah dipublikasi pada jurnal nasional dan 4 judul lainnya telah dipublikasi pada jurnal dan proceeding internasional bereputasi. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, ATS terus bekerja sama dengan Kadisnaker Kabupaten Luhut Timur untuk melatih pemuda dan pemudi dari 11 kecamatan Selutim yang telah dimulai semenjak tahun 2008. Dan pada tahun 2023, ATS telah melatih sebanyak 60 orang yang dibagi menjadi 3 jurusan, yaitu jurusan gambar dan komputer, jurusan perawatan mekanik, dan jurusan pengelasan. Dan di tahun ini juga, ATS telah bekerja sama dengan PT Vale Indonesia Tbk dalam pengembangan SDM lokal di Morowali dan Pemalang. Dalam bentuk pelatihan jangka pendek durasi 2 bulan untuk 3 jurusan, yaitu jurusan pengelasan, jurusan listrik, dan jurusan komputer, dengan mengirimkan 4-5 orang dosen atau instruktur ATS dalam setiap minggunya selama pelatihan. Dalam pelatihan di Morowali, ATS telah melatih sebanyak 74 orang dalam 2 gelombang, dan di Pemalang sejumlah 42 orang dalam 1 gelombang. Selain bidang pelatihan, ATS juga terus memberikan dukungan dan solusi terkait hal teknikal yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat. Di tahun ini, ATS telah memberikan dukungan dan solusi dalam hal teknikal untuk masyarakat di Kabupaten Luhut Timur, yaitu 1. Perbaikan dan modifikasi pompa air bersih kompleks Rusunawa
Desa Surwako, Kecamatan Muha. Kedua, pembuatan dan penyerahan mesin cetak pelet di Desa Balantang, Kecamatan Malili. Yang ketiga, perbaikan dan modifikasi mesin-mesin teknologi tepat guna milik UMKM Tia Melati, Desa Tampina, Kecamatan Ancona. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, sebagai upaya institusi untuk terus memberikan layanan yang lebih optimal kepada mahasiswa, ATS terus berbenah dalam segala hal. Dan alhamdulillah saat ini ATS telah bekerja sama dengan 34 perusahaan yang tersebar di area Palopo, Makassar, Kendari, Morowali, Pulau Jawa, dan Kalimantan dalam bentuk MOU, khususnya dalam hal pelaksanaan program kerja industri bagi mahasiswa ATS, sehingga akan memberikan kemudahan kepada mahasiswa ATS untuk mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki pada saat akan menjalani program kerja industri selama 1 semester atau 5 bulan di perusahaan. Selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar Surwako, ATS juga telah bekerja sama dengan beberapa departemen di area PT Vale Indonesia Tbk yang pada tahun akademik 2022-2023 telah memberikan kesempatan kepada 41 orang mahasiswa ATS atau 40,2% dari total peserta program kerja industri. Dengan kesempatan ini secara tidak langsung telah sangat membantu mahasiswa-mahasiswa ATS, khususnya dari kelompok yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan rencana induk pengembangan ATS sebagai upaya Akademi Teknik Surwako untuk meningkatkan daya saing lulusan, daya saing institusi, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, ATS sedang berupaya untuk melakukan perubahan bentuk dari akademi menjadi politeknik dengan mengawali menambah 2 program studi. Alhamdulillah, berkat usaha dan doa, saat ini ATS telah memiliki program studi yang kedua, yaitu Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi, jenjang diploma 4 atau sarjana terapan. Setelah mendapatkan SK dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 11 November 2022. Program studi ini adalah merupakan pengembangan dari spesialisasi fabrikasi dan pengelasan logam pada program studi Diploma 3 PPM ATS yang dikelola selama ini. Pada PMB ATS tahun 2023, alhamdulillah ATS telah menerima mahasiswa baru pada program studi yang kedua. Dan alhamdulillah menjadi program studi yang sangat diminati oleh masyarakat dengan rasio jumlah yang diterima dan jumlah pendaftar pada PMB 2023 adalah 1:4. Dan prodi ini juga menjadi prodi pertama di Indonesia Timur sehingga menjadi kebanggaan institusi dan kebanggaan kita semua. Semoga tidak ada halangan sebagai upaya pemenuhan persyaratan untuk menjadi politeknik. Di akhir tahun ini, ATS berencana akan menambah 1 lagi program studi baru, yaitu Rekayasa Perancangan Mekanik jenjang D4 atau sarjana terapan, yang juga merupakan pengembangan dari spesialisasi gambar dan perancangan mekanik pada prodi D3 PPM ATS. Olehnya itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah, LLDIKTI, manajemen PT Vale Indonesia Tbk, manajemen YPS, dan doa dari Bapak dan Ibu sekalian, semoga cita-cita mulia ini bisa terwujud. Amin. Para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia. Pada hari ini, upaya keras Anda selama 3 tahun di Akademi Teknik Surwako telah membuahkan hasil dengan kesuksesan Anda memperoleh gelar ahli media teknik, jurusan teknik mesin, program studi perawatan dan perbaikan mesin,
yang merupakan akhir dari program pendidikan Anda di Akademi Teknik Sorowako. Untuk itu, kami menyampaikan selamat kepada Anda beserta keluarga. Kami bangga dan puas dengan kelulusan Anda. Kami mengharapkan Anda dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam bentuk kerja yang nyata, baik di industri maupun di masyarakat, dengan tetap mengedepankan kualitas, kejujuran, dan kedisiplinan yang kita bangun selama ini di Akademi Teknik Sorowako. Para lulusan ATS, pandangan masyarakat maupun industri tentang ATS terbawa pada diri Anda sekalian. Kiprah positif Anda di industri dan di masyarakat sangat menentukan penilaian industri maupun masyarakat terhadap alma mater kita, Akademi Teknik Sorowako. Olehnya itu, mari kita selalu menjaga nama baik Akademi Teknik Sorowako, nama baik PT Vale Indonesia Tbk, dan nama baik Luhut Timur. Bapak dan Ibu, para hadirin, serta wisudawan yang kami hormati. Kepada PT Vale Indonesia Tbk dan Yayasan Pendidikan Sorowako, saya selaku pribadi dan pimpinan Akademi Teknik Sorowako menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen dan konsistensinya dalam menyelenggarakan pendidikan di ATS sejak 1991 yang telah melahirkan lebih dari 1.600-an alumni. Ini adalah merupakan sumbangsi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat daerah Luhut Timur. Terima kasih kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi yang telah memberikan pendampingan dan banyak arahan kepada ATS selama ini. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Luhut Timur, khususnya kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, atas kerjasama kita selama ini dalam pengembangan SDM lokal. Terima kasih kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako. Terima kasih kepada dosen, tenaga pendidikan, dan seluruh panitia wisuda. Terima kasih kepada para orang tua wisudawan wisudawati yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik anak-anak Bapak dan Ibu di kampus ATS hingga mereka menerima gelar ahli madya teknik. Akhir kata, atas perhatian Bapak dan Ibu serta para hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati dan meridhoi kita semua. Sambutan pertama oleh manajemen PT Vale Indonesia sekaligus sebagai Dewan Pembina Yayasan Pendidikan oleh Bapak Gustaf Ganda Songo. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Dan karena ini adalah momen yang berbahagia dan momen yang mengharukan, berikan senyuman terbaik buat orang-orang yang Anda kasihi dan bisikkan dari jauh terima kasih. Dan mungkin kesempatan kali ini ada yang tidak didampingi oleh orang tua, oleh keluarga, oleh orang yang dikasih, karena berbagai macam hal. Boleh kasih senyuman dan terima kasih buat saya dan buat para pimpinan yang ada di depan. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa momen wisuda itu adalah momen yang membahagiakan, momen yang membanggakan. Karena apa? Karena rekan-rekan semua adik-adik mahasiswa sudah berjibaku, sudah mencurahkan segala energi usaha untuk sampai pada tahap ini. Karena itu momen ini adalah momen yang benar-benar harus dinikmati, disyukuri. Harus ada sukacita, harus ada kebahagiaan hari ini. Karena hari ini juga boleh saya simpulkan bahwa adik-adik mahasiswa
pasti ada rasa bebas, ya. Tidak harus bangun pagi, ya. Apalagi ATS ini luar biasa disiplin. Mungkin besok bisa bangun lebih telat, ya. Dengan segala aturan yang memang ditetapkan untuk mendidik kita, menempa kita, ada kebebasan yang bisa kita nikmati. Tidak lagi tugas-tugas dari para dosen yang mungkin membuat kita menguras dan mencurahkan segala pikiran. Tetapi saya mau mengutip satu quote dari seorang pemimpin yang menurut saya inspiratif dan luar biasa, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Beliau bilang begini, "With freedom comes responsibility. I dare not linger, for my long walk has not ended yet." Dari kebebasan muncul tanggung jawab. Dari kebebasan muncul tanggung jawab. Dan saya tidak berani berlama-lama, karena perjalanan panjang saya belum berakhir. Teman-teman, adik-adik semua baru memulai perjalanan panjang. Kebebasan itu ada, tetapi kebebasan itu selalu diikuti oleh tanggung jawab. Karena itu saya ingin berpesan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memasuki dunia industri, memasuki tantangan yang baru, tanggung jawab yang berbeda. Ada dua hal yang saya ingin titipkan buat adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa yang hari ini akan segera menjadi alumni. Yang pertama adalah untuk memasuki dunia industri, paling penting yang pertama, terus perkuat portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah catatan-catatan yang membuat adik-adik akan unik dan berbeda dibanding ribuan bahkan jutaan calon pencari kerja. Portofolio ini tentu saja sudah teman-teman selama 3 tahun ini tuliskan, sudah dirangkaikan, ya. Tetapi karena persaingan di dunia industri begitu ketatnya, maka harus terus diperkuat. Saya sangat tidak bisa memungkiri bahwa apa yang dilakukan di ATS sudah sangat luar biasa. Kalau tadi Pak Direktur sampaikan bahwa ada 70% praktek industri dan hanya 30% teori. Saya yakin bahwa secara kompetensi teknik adik-adik semua sudah sangat siap untuk bersaing di dunia industri. Tetapi apa yang membuat kita menjadi berbeda, menjadi unik adalah bagaimana kita menyusun portofolio. Ini titipan yang sama buat adik-adik yang masih duduk di belakang, yang masih jadi mahasiswa. Mulai sekarang jangan sia-siakan kesempatan untuk menuliskan portofolio yang membuat adik-adik menjadi lebih unik ketika nanti memasuki dunia kerja. Apa itu portofolio unik? Adalah hal-hal yang tidak orang dapatkan secara umum, secara bebas. Kemampuan rekan-rekan di dalam berorganisasi, di dalam menciptakan prestasi-prestasi yang unik di dalam dunia pendidikan, itu adalah portofolio yang nanti akan membuat rekan-rekan berbeda ketika memasuki dunia kerja. Jadi ini jangan disia-siakan kesempatan ini. Adik-adik yang akan memasuki dunia kerja, ketika diberikan kesempatan untuk berkarya, jangan cepat puas. Selalu terima setiap tantangan yang diberikan. Jangan pikir gaji, pikirkan belajar, belajar, dan belajar. Sambutan kedua oleh Bupati Luhut Timur, Bapak Dr. Andes Haji Budiman, MPD, atau yang mewakili. Bapak sekalian, nama saya Basrudin. Sekarang ini saya diberikan amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luhut Timur.
saya adalah salah satu alumni di SMA YPS pada tahun 1985. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Baik, saya lanjut. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur, yang kami hormati Kepala LD Dikti Wilayah 9 Sulawesi. Selamat datang Pak di Luhut Timur, Bumi Batara Guru, Wanua Mapatu Nawalena, dengan tagline Luhut Timur Inspiring dan program Peduliki Saya Jagaki. Yang kami hormati, yang mewakili teman-teman dari Prokopinda lainnya, yang kami hormati pimpinan dan manajemen PT Vale, yang kami hormati para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Luhut Timur yang sempat hadir, yang kami hormati yang mewakili Camat Nuha dan unsur Tripika, yang kami hormati Dewan Pembina, Pengawas, Yayasan dan seluruh pengurus yayasan lainnya, yang kami hormati Direktur dan Sekretaris Akademi dan dosen ATS, yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua, keluarga dan para wisudawan, hadirin dan undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara wisuda angkatan ke-30 Akademi Teknik Srawako. Kita berikan aplaus dulu ini. 30 tahun ini usianya Pak Presiden Soekarno, insya Allah, anak muda semua ini. Pertama-tama perkenankanlah saya mengucapkan selamat atas kelulusan dan gelar akademik bagi para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Akademi Teknik Srawako. Karena saya yakin apa yang saudara peroleh pada hari ini merupakan hasil kerja keras yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, baik biaya, waktu maupun pikiran. Gelar akademik yang telah diraih di satu sisi telah memberi saudara kesempatan lebih banyak untuk meniti karir dan menatap masa depan yang lebih baik, tetapi di sisi lain merupakan tanggung jawab besar untuk dapat menunjukkan kepada masyarakat atas gelar kesarjanaan yang telah dicapai. Saya selingi dengan salah satu kata-kata bijak dari salah satu presiden Amerika Serikat. Jangan bertanya apa yang akan diberikan negara kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang akan kamu berikan kepada negaramu. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, kepada jajaran ETS saya berharap upacara wisuda kali ini hendaknya tidak dijadikan sebagai acara seremonial semata, tetapi lebih dari itu, kita harus jadikan koreksi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil yang telah dicapai. ATS sebagai lembaga pendidikan tinggi diharapkan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan yang telah ada dengan melakukan inovasi tanpa henti. Terobosan-terobosan ilmiah, khususnya dalam kerangka otonomi daerah, tetap konsisten dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, guna menghasilkan lulusan yang berkualitas, melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Insya Allah ini sejalan dengan program Mas Menteri pada episode kedua, Kampus Merdeka. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, dalam kehidupan modern saat ini, di mana masyarakat semakin terbuka dan tingkat kompetensi semakin tajam, harus meningkatkan
kesadaran kepada kita untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta memperbaiki mutu diri kita. Sambutan ketiga oleh Kepala LLDikti Wilayah 9 Sultan Batara, Bapak Dr. Andes Andi Lukman MSc. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Luhut Timur. Luar biasa pantunnya, Pak. Yang saya hormati, yang kami muliakan Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur. Terima kasih Pak sudah datang di acara pendidikan yang tinggi. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kapolres Luhut Timur. Yang saya hormati pembina Yayasan Pendidikan Soloarko. Dalam hal ini juga sebagai manajemen PT Vale. Luar biasa motivasinya, Pak. Yang saya hormati Dewan Pengawas, saya hormati Ketua Yayasan beserta pengurus Yayasan Pendidikan Soloarko, yang saya hormati Pak Camat Muha, yang kami banggakan Bapak Direktur Akademi Teknologi Soloarko beserta para wakil direktur, para anggota senat dan sivitas akademika. Yang saya hormati tentunya yang berbahagia pada pagi hari ini adalah para orang tua dan keluarga wisudawan, dan yang kami banggakan, yang kami cintai para wisudawan sekalian yang sama-sama berbahagia dan hadirin sekalian dan undangan yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita sampaikan. Karena pada pagi hari ini insyaallah kita semua diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga bersama-sama dalam acara yang luar biasa yang membahagiakan kita semua, utamanya para orang tua dan wisudawan, yaitu rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda Diploma 3 Akademi Teknologi Soloarko di tahun 2023 ini. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Lembaga yang Pendidikan Tinggi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara, pengelola daripada ATS ini. Luar biasa telah melakukan langkah-langkah terbaik sehingga kita dapat menghadiri wisuda ini yang telah dihadiri dengan adanya kegiatan Tridharma yang luar biasa yang kita sudah lakukan. Ini adalah hasil daripada Tridharma yang kita lakukan selama ini. Hadirin sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, oleh Yayasan tadi, bahwa memang ATS ini mempunyai prestasi yang luar biasa. Tadi itu ditandai dengan adanya alumni yang masa tunggunya minus, Pak. Belum selesai sudah diterima sudah diterima. Itulah yang kita inginkan di dalam suatu perguruan tinggi. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita menghubungkan diri kita, perguruan tinggi menghubungkan dengan dunia industri. Karena sekarang ini instrumen atau parameter berkembangnya suatu perguruan tinggi ditentukan oleh alumni. Di mana mereka? Nah, kalau sudah seperti masa tunggunya minus, masa tunggunya 0, dan masa tunggunya 120, luar biasa. Itulah yang ingin kita capai. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ukurannya di situ. Bahwa yang pertama itu, alumni itu cepat bekerja. Kalau tidak bekerja, meningkatkan pendidikannya. Kalau tidak meningkatkan pendidikannya, alumni itu berwirausaha. Sehingga ini yang harus dipersiapkan dengan. Oleh karena adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempersiapkan ini. Selalu saya sampaikan di depan pimpinan perguruan tinggi, bahwa saya ini dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teori itu jangan terlalu banyak. Perbanyak mahasiswa itu keluar dari prodinya ke industri, ke Indonesia, supaya dia bisa mengenal lebih dalam daripada industri itu. Alhamdulillah sudah dilakukan oleh PT Vale, oleh ATS ini. Ini luar biasa. Tadi itu sudah menyampaikan bahwa mahasiswa ini keluar dari prodi ini, teorinya itu
ya 30%, tapi prakteknya 70%. Itu sudah luar biasa. Tapi saya tantang lagi, jangan hanya 70%, tingkatkan menjadi 80%. Jangan terlalu banyak di kampus. Merdeka belajar, kampus merdeka, filosofinya seperti ini. Kampus itu diibaratkan sebagai kolam renang. Dunia kerja, dunia industri itu di laut, di danau dan di sungai. Nah, kalau kita hanya melatih anak-anak kita di kolam renang saja, nah ketika keluar ke laut, ada gelombang laut pasti tenggelam. Oleh karena itu, anak-anak kita ini harus perbanyak latihan di laut, latihan berenang, di danau, di sungai, supaya ketika nanti tamat dari perguruan ini, ketika dia di laut, ketika ada gelombang itu tidak akan tenggelam, karena sudah menguasai, karena sudah banyak dilatih di laut, di danau dan di sungai. Oleh karena itu, harapan kita memang semua dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, pendidikan vokasi itu harus lebih menegaskan lagi, Pak. Harus lebih menegaskan lagi bahwa kita ini kan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 3 yang dituju. Yang pertama, lulusan itu harus mempunyai pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, mempunyai keterampilan yang mumpuni. Dan yang ketiga adalah mempunyai karakter yang luar biasa. Attitude, apa yang disampaikan oleh Pak pemimpin yayasan itu yang kita capai. Bahwa karakter itu, walaupun kita pintar, kalau kita tidak berkarakter, saya kira dunia industri Indonesia juga tidak terlalu menginginkan kita. Apalagi kalau kita mempunyai keterampilan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mari terus menghubungkan diri kita. ATS ini sangat potensial karena ada PT Pale di dalamnya. Pengen sekali saya bahwa apa yang dibutuhkan oleh PT Pale disiapkan di ATS. Masa perusahaan lain ATS yang memberikan sumber dayanya ke sana, sementara PT Pale ada di sini. Jadi dalam rangka pengembangan kelembagaan, pasti kami sangat mendukung penambahan prodi. Tapi kita kaji prodi itu, apa kebutuhan PT Pale? Apa kebutuhan industri di sekitar kita? Kita siapkan. Ini sudah ada prodi 1, ditambah lagi kemarin prodi pengelasan. Ya mungkin ditambah lagi, mungkin teknologi metalurgi yang sangat dibutuhkan oleh PT Pale dan sangat dibutuhkan oleh dunia-dunia pertambangan, smelter dan semuanya. Saya kira kita tidak bisa terlalu lama menunggu Pak Direktur, Pak Pembina Yayasan. Segera kita lakukan ini, karena kita memang sangat mengharapkan bahwa apa yang dibutuhkan oleh dunia Indonesia kita siapkan di perguruan tinggi, supaya ketika lulus anak-anak kita itu jangan menganggur. Berdosa kita kalau kita sudah disiapkan, diberikan kesempatan oleh pemerintah, namun kita tidak lakukan dengan baik. Lakukan, Pak. Tadi itu sampaikan 75-80%, bawa mereka keluar. Bawa mereka keluar. Bagaimana memahami dunia usaha, dunia industri. Sehingga memang harapan kita kepada kita semua bahwa lulusan daripada ATS ini memang cepat bekerja. Itu yang kita inginkan dan sudah dilakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu perlu suatu persiapan yang matang bagi kita semua sebagai pengelola. Bahwa memang yang pertama kunci daripada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kolaborasi, kerjasama. Kita awali dengan itu. Sekarang ini dengan adanya kerjasama, kebutuhan, maka kita tidak boleh arogansi bahwa kita hanya yang menetapkan kurikulum itu. Sekarang itu harus ada reorientasi kurikulum, dan dalam menyusunnya itu tidak boleh kita egois sebagai perguruan tinggi. Dalam menyusun itu kita harus libatkan dunia industri. Apa kebutuhannya di sana? Sekarang ini bagi kita suatu perguruan dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, pemerintah itu hanya mewajibkan 4 mata kuliah, Pak. Bahasa Indonesia, agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Yang lainnya diatur saja oleh perguruan tingginya. Yang penting capaian pembelajaran itu berbasis outcome based. Outcome based. Outcome based itu harus menghantarkan lulusan kita ke dunia kerja. Itu tanggung jawab kita. Sehingga reorientasi kurikulum harus dilakukan. Sehingga kurikulum itu harus disusun bersama dengan
dunia usaha, dunia industri. Apa kebutuhannya? Panggil juga sebagai praktisi mengajar di sini. Kita juga dosen ke dunia industri supaya saling berhubungan ini antara dunia industri dengan dunia usaha. Sudah lama namanya Lean and Match, Pak. Hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. Tetapi dulu tidak ada kebijakannya. Dulu kebijakannya hanya MSKS. Sekarang itu kebijakannya 60 SKS. Bisa. Mahasiswa itu keluar dari prodinya itu 60 SKS. Apakah di sana dia magang? Apakah di sana melakukan praktek dan semuanya? Apakah dia belajar di perguruan tinggi di prodi yang berbeda? Apakah dia belajar di prodi yang sama, yang lain di perguruan tinggi yang sama? Itu yang kita lakukan. Sehingga kita sangat mengharapkan bahwa mahasiswa atau lulusan ini tidak hanya linear, Pak. Tidak hanya linear. Sehingga memang dalam melakukan apa yang dilakukan oleh kebutuhan daripada masyarakat itu dapat kita siapkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada perguruan tinggi ini agar membuat suatu center of excellence, pusat-pusat keunggulan, misalnya bengkel apa dan semuanya, sehingga kita bisa kelola dan mahasiswa di situ, sehingga betul-betul kita lakukan dengan baik bagaimana mahasiswa memahami dunia kerja dengan industri. Saya yakin sekali bahwa ATS ini kan ada VT Vale. Saya yakin sekali bahwa pendidikan vokasi, pendidikan yang siap kerja itu dapat kita lakukan dengan baik. Hantarkan lulusan kita ke dunia kerja. Dan saya yakin sekali adik-adik sekarang saat ini sudah mendapatkan itu. Sudah mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan tentunya karakter. Saya tahu bagaimana kedisiplinan mahasiswa kita di sini. Itu sudah karakter di situ. Sehingga mungkin nanti tapi mungkin bisa ditambah-tambah lagi dengan bela negara dan semuanya. Sehingga muncul karakter yang luar biasa bagi mahasiswa. Oleh karena itu para adik-adik sekalian, berbahagialah kita lahir dari perguruan tinggi ini. Kita jangan selalu beranggap bahwa saya ini harus sarjana dan semua. Tidak. Sekarang ini walaupun sarjana tapi kalau menganggur banyak fakta sekarang. Nah, kenapa ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Karena itu tadi Pak Jokowi, Mas Menteri melihat bahwa selama ini ketika wisuda banyak sekali pengangguran, Pak. Kenapa menganggur? Karena terlalu banyak teori. Utamanya pendidikan sekarang di Indonesia dikenal dua pendidikan. Ada pendidikan akademik, itu universitas, institut, dan sekolah tinggi. Pendidikan vokasi itu akademik dengan politeknik. Nah, pendidikan akademik ini terlalu banyak menganggur. Karena terlalu banyak teori. Kurang keterampilan. Sehingga diambil kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan pada semua mahasiswa mempunyai hak 60 SKS keluar dari prodi atau 3 semester, bahkan itu minimal bisa sampai 4 sampai 5 semester keluar dari prodinya. Kalau perguruan tinggi yang hebat di Jawa sana itu IPB, Gunadarma, BINUS dan semuanya itu teorinya 3 semester, Pak. 4, 5, 6, 7 mereka keluar. Setelah itu kembali selesai. Bahkan tadi ada minus juga karena perusahaan-perusahaan itu di industri tidak mau, Pak, mengembalikan lagi, langsung kerja. Oleh karena itu hal-hal ini seperti ini karena ini namanya merdeka, silahkan, Pak, mengatur dirinya. Sehingga yang paling pokok capaian pembelajaran lulusan itu harus berbasis outcome based. Mereka bekerja di mana. Oleh karena itu berbahagialah kita dan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan selamat kepada adik-adik sekalian. Luar biasa karena sudah lahir dari kampus yang luar biasa ini. Sudah tentunya bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan adik-adik sudah dapatkan. Tinggal bagaimana mengabdikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti meningkatkan keterampilan. Jangan pernah berhenti meningkatkan karakternya. Karena itulah modal dasar kita bagaimana kita menggapai masa depan kita. Para orang tuaku semua, sekarang ini yang dibutuhkan anak kita tinggal doa. Doa orang tua itu adalah menembus langit, sangat makmur. Sehingga jangan berhenti mendoakan anak kita sampai dengan bagaimana mencapai kebahagiaan dan mencapai masa depannya. Luar biasa oleh Pak Ketua Dewan Pembinaan tadi bahwa karena orang tua lah sehingga kita bisa sekolah, karena orang tua lah sehingga kita salah masa depan kita bisa mencapainya. Oleh karena itu selalu berterima kasih, selalu minta maaf kepada orang tuanya. Karena luar biasa, kita tahu sekali bahwa banyak sekali materi yang dikeluarkan. Doa, bahkan air mata. Tapi hari ini semuanya kita lega karena dapat kita menyaksikan anak kita menyelesaikan pendidikan dari kampus yang terbaik ini. Oleh karena itu,
Selamat kepada para orang tuaku, keluargaku, dan adik-adikku sekalian. Apa yang telah kita cita-citakan, alhamdulillah, cita-cita kita sekarang sudah menyelesaikan pendidikan dengan baik, alhamdulillah sampai, dan tentunya setelah ini bercita-cita lagi untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Insya Allah, mari terus membuka kebersamaan, sinergitas, kolaborasi dengan semuanya, kerjasama, saling mempercayai, itu yang paling pokok, sehingga terus kita tingkatkan bagaimana mutu daripada perguruan tinggi kita ini. Insya Allah dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala perlindungannya, insya Allah kita bisa membawa perguruan tinggi ini untuk mencetak sumber-sumber daya manusia yang hebat dan unggul, yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, tentunya Indonesia yang berkemajuan. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing 8 garing 2023 tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus pendidikan Diploma 3 Akademi Teknik Sorowako, program studi perawatan dan perbaikan mesin, spesialisasi perawatan mekanik. Abdul Hikmatiar Mardani, predikat kelulusan sangat memuaskan. Perhatikan yang seperti kemarin, nanti pas ada di direktur baru kemarin pas lagi. Adzan Fitra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ahmad Arianto, predikat kelulusan cum laude. Alfandi Sultana Putra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Alfian Lakbi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Alfriani Sulili, predikat kelulusan memuaskan. Al-Qadir HM, predikat kelulusan sangat memuaskan. Andi Ibnu Ramadan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Arya Rifki Amran, predikat kelulusan sangat memuaskan. Astriani Habib, predikat kelulusan sangat memuaskan. Devita-Sari Kasim, predikat kelulusan cum laude.
Ramadhani, predikat kelulusan cum laude. Herianto Abdul Syukur, predikat kelulusan sangat memuaskan. Idil Adar Salman, predikat kelulusan sangat memuaskan. Predikat kelulusan cum laude. Jardin Kriswanto, predikat kelulusan sangat memuaskan. Silakan ada nak? Ada ya? Kevin Brayem, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Adriawan R, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Ilham Nur, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Diki Nurafi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Syahrul Ahad AR, predikat kelulusan cum laude. Nur Hairun Niza, predikat kelulusan sangat memuaskan. Novandria Puspita Paredati, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurfadlia Ardila, predikat kelulusan sangat memuaskan. Oksan Prayudi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rafli Raihan, predikat kelulusan sangat memuaskan.
kelulusan sangat memuaskan. Reni Domi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rian Fernando, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tahu, predikat kelulusan sangat memuaskan. Saiful, predikat kelulusan cum laude. Syahrul Hidayat, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yesi Tagan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yoas Priesli Pempadatu, predikat kelulusan sangat memuaskan. Spesialisasi pembuatan suku cadang mekanik. Abi Wahyudin Majid, predikat kelulusan memuaskan. Ail Ahmad, predikat kelulusan sangat memuaskan. Daniel Anantio, predikat kelulusan sangat memuaskan. Elza Marcelia, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Zidan Saputra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizky Ari Saputra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Romi Yanto Sapan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Spesialisasi gambar dan perancangan mekanik.
Saudara Purnamaningsih, predikat kelulusan cum laude. Al-Fayed Arafat Armin, predikat kelulusan sangat memuaskan. Asriani, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fatima Al-Zahra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Febiola Panjaitan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fani Silamba, predikat kelulusan cum laude. Fifgana Al-Fahrezi, predikat kelulusan cum laude. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Giovanni Noverestu Lente, predikat kelulusan cum laude. Predikat kelulusan memuaskan. Halif Farhan, predikat kelulusan memuaskan. Mayang Sari, predikat kelulusan sangat memuaskan. Julia Amiruddin, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kevianto Ruru, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Fahri Sultan, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Muhammad Farhan, predikat kelulusan cum laude. Reni Astuti, predikat kelulusan sangat memuaskan. Renzi Dwi Agung, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sisilia, predikat kelulusan cum laude. Sofwan Al-Kasir Alam, predikat kelulusan cum laude. Syafri Mariadi, predikat kelulusan cum laude. Widya Kristi Firly, predikat kelulusan sangat memuaskan. Taufik Ardiansyah, predikat kelulusan cum laude. Nurtisya Ramadhani, predikat kelulusan cum laude. Spesialisasi fabrikasi dan pengelasan logam. Afdal Hidayat, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ahmad Syaiful, predikat kelulusan sangat memuaskan. Alfonsius Frederico Bagur, predikat kelulusan sangat memuaskan. Anang Pramana Bakti, predikat kelulusan memuaskan. Ardan Pangini, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ari Sofian Wahyu Alam, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Ashar, predikat kelulusan memuaskan. Gian Carlos, predikat kelulusan memuaskan. Haniel Sumbung, predikat kelulusan sangat memuaskan. Harpan Ade Nugrah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Jen Aser Kurniawan, predikat kelulusan cum laude. Jerial Lebang, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Furkan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Al Fauzan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rahmat, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rifansyah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Wahyudi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yehezkiel Lambe, predikat kelulusan sangat memuaskan. Spesialisasi mekanik otomotif. Ahmad Akbar, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ahmad Fauzan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Apraskah Reynaldi Linda, predikat kelulusan cum laude. Arnes Aditya Jiwang DP, predikat kelulusan memuaskan.
Valentino Julian Minggu, predikat kelulusan memuaskan. Hadil Rizky Abdi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Jenaldi Talu Lembang, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Syahrul Hensya, predikat kelulusan sangat memuaskan. Melki Kalembang, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Amin Syam, predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Alif Rifki, predikat kelulusan cum laude. Muhammad Al-Kifari, predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Arsin Anas, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Faisal B, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Fauzan, predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Zulfikar, predikat kelulusan cum laude. Rahman, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizky Rahman, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nanti kalau sudah dia kembali, Siap. Janji wisudawan oleh Adzan Fitra AMDT merupakan wisudawan spesialisasi perawatan mekanik
indeks prestasi kumulatif 3,41. Judul tugas akhir, rancang bangun mesin pencetak pelet serbuk kayu. Janji ini diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji wisudawan. Satu. Kami lulusan Akademi Teknik Sarwako berjanji. Akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah. Dalam lapangan keahlian kami masing-masing. Dua. Kami lulusan Akademi Teknik Sarwako berjanji. Akan senantiasa setia dan berbakti. Pada alma mater yang kami cintai dan agungkan. Akademi Teknik Sarwako. Tiga. Kami lulusan Akademi Teknik Sarwako berjanji. Akan mengabdikan diri kepada masyarakat. Bangsa serta negara Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyerahan alumni secara simbolis menjadi keluarga besar Ikatan Alumni ATS. Hingga tahun 2022, Akademi Teknik Sarwako telah meluluskan sebanyak 1.619 alumni. Selanjutnya, penyerahan penghargaan wisudawan prestasi akademik terbaik berdasarkan spesialisasi kepada wisudawan yang disebutkan namanya beserta orang tua dipersilahkan menuju podium. Prestasi akademik terbaik spesialisasi perawatan mekanik dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Judul tugas akhir, rancang bangun mesin pres kaleng cat, diberikan kepada Fitri Ramadhani, putri dari Bapak M. Nawir BM dan Ibu Kasma Kasim HK. Nanti orang tua ada di depan sini, baru kemudian kami mengundang, ya. Iya, giliran bulan ini. Kepala Dinas Pendidikan. Spesialisasi pembuatan suku cadang mekanik, indeks prestasi kumulatif 3,45 dan judul tugas akhir, rancang bangun mesin pelebur limbah plastik menjadi paving block berbahan dasar plastik, diberikan kepada Rizky Ari Saputra, putra dari Bapak Sumardi dan Ibu Surtini. Dr. Andes Haji Basruddin untuk penyerahan piagam penghargaan dan cinderamata.
prestasi gambar dan perancangan mekanik, indeks prestasi kumulatif 3,85 dengan judul tugas akhir rancang bangun mesin pelurus puncer bar diberikan kepada Cecilia, putri dari Bapak almarhum Masri dan Ibu Haliani. Dengan soro aku, Bapak Firman Fauzi untuk menyerahkan piagam penghargaan dan cindera mata. Akademik terbaik, spesialisasi fabrikasi dan pengelasan logam, indeks prestasi kumulatif 3,53, judul tugas akhir rancang bangun mesin penyerap air lantai basah dengan pemanfaatan energi listrik baterai diberikan kepada Jen Aser Kurniawan, dari Bapak Paulus Tandi dan Ibu Esther Ranggang. Akademik terbaik, spesialisasi mekanikal otomotif, indeks prestasi kumulatif 3,63, judul tugas akhir optimalisasi perahu pemungut sampah di pesisir Danau Matano menggunakan baling-baling udara diberikan kepada Apraska Renaldi Lunda, putra dari Bapak Eliezer Talu Lembang dan Ibu Novita Veronica Lunda. Bapak Asdar Ali STMT IPM untuk menyerahkan piagam penghargaan dan cindera mata. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan wisudawan prestasi disiplin terbaik dan prestasi akademik terbaik. Prestasi disiplin terbaik diberikan kepada wisudawan yang selama 3 tahun masa studi di ATS tidak pernah melakukan pelanggaran aturan akademik dan tidak pernah terlambat dengan kehadiran 100%. Prestasi disiplin terbaik Angkatan 2020, indeks prestasi kumulatif 3,40, judul tugas akhir rancang bangun mesin penyerap air lantai basah dengan pemanfaatan energi listrik baterai diberikan kepada Al-Qadar Putra dari Bapak Hairil dan Ibu Hammaega. Ini yang kita baca tadi, data kecil yang pembinanya kita selaku kita baca cik. Oh mantap, mantap terakhir berarti akademik. Masih lebih dramatis sedikit lagi le. Begitu memang. Wisudawan prestasi akademik terbaik Angkatan ke-30 tahun
2023 dengan indeks prestasi kumulatif 3,85 berikan kepada Fitri Ramadhani, putri dari Bapak M. Nawir PM dan Ibu Kasma Kasim HK. Sambutan wisudawan angkatan ke-30 tahun 2020 oleh At-Taufik Ardiansyah AMDT, putra dari Bapak Jufri Ramli dan Ibu Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah baca. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batara, yang kami hormati Bupati Luhut Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Luhut Timur, yang kami hormati Kapolres Luhut Timur atau yang mewakili, yang kami hormati manajemen PT Vale Indonesia sekaligus sebagai Dewan Pembina Yayasan, yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina, Pengurus Yayasan Pendidikan Sorowako, yang kami hormati seluruh direksi Akademi Teknik Sorowako beserta jajarannya, serta yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua, wali wisudawan, serta tamu undangan, dan juga rekan-rekan wisudawan yang kita cintai semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua mampu dalam menempuh pendidikan di Akademi Teknik Sorowako ini selama 3 tahun lamanya, sehingga kita semua mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Mewakili seluruh rekan-rekan wisudawan menyampaikan rasa syukur yang sangat mendalam memaknai momen kelulusan ini, dan tentunya juga saya yakin bahwa kita semua adalah wisudawan-wisudawan yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, di hari bersejarah dalam hidup kita ini telah menjadi saksi jika kita semua telah menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan cendekiawan, di mana dengan gelar baru ini juga kita itu menggenggam peran besar serta tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan kepada kita semua. Baiklah, di sini saya mewakili rekan-rekan akan bercerita tentang bagaimana sih pengalaman kami selama di Akademi Teknik Sorowako ini. Diawali dengan kita sebagai mahasiswa baru yang awalnya kita masuk dengan latar belakang pola pikir yang berbeda-beda serta banyaknya interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Tetapi hal itu semualah yang membentuk kita semua dan membuat kita menjadi satu hingga saat ini. Di kampus ini juga kita telah menerima berbagai pembelajaran-pembelajaran. Dari awal kita masuk hingga sampai saat ini, di mana kita semua tahu bahwa di ATS ini kedisiplinannya itu sangat ketat. Bahkan saya sendiri pun juga agak kurang dengan kedisiplinan tersebut, karena ya memang sangat ketat, di mana kita harus bangun pagi lebih cepat untuk mengejar apel pagi, di mana teman-teman semua juga tahu apel pagi itu merupakan salah satu kegiatan kita. Nah, terlepas dari itu juga ada beberapa pengalaman-pengalaman yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman, terutama juga dalam hal akademisi, di mana tentunya kita juga melakukan banyak kegiatan dalam hal praktikum. Nah, dalam hal praktikum itu tentu kita mengalami kesalahan-kesalahan. Misalnya, banyaknya kesalahan ketika mengalami atau melakukan praktikum seperti merusak mesin bubut,
Nah, sehingga hal itu tersebut kita juga harus bayar dengan cara melakukan kompensasi yang memang kompensasi itu sangat unik bagi kita sebagai mahasiswa ATS. Nah, terlepas dari kenakalan-kenakalan kita semua, tentunya kita pun mendapatkan banyak hal baru di kampus ini tentang bagaimana sih itu safety. Nah, safety ini juga sebagai kita mahasiswa ATS itu sangat penting untuk halnya di dunia industri nantinya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita pun juga telah melakukan banyak kegiatan seperti diberikan banyak tugas teori oleh dosen dan tentunya kepada Bapak Dudi Arsandi. Ya, terima kasih Bapak. Bahkan kami harus begadang semalaman untuk mengerjakan tugas, bukan hanya kepada Bapak Dudi Arsandi dan juga semua instruktur dan dosen. Nah, dari hal itu pula, tentu perjuangan dan kerja keras kita ini sangatlah berharga. Terutama belakangan ini kita juga telah disibukkan dengan proses seperti tugas akhir yang banyak menguras air mata dan juga keringat. Sehingga sampai detik ini kita semua sampai berhasil. Kemudian seiring berjalannya waktu, adapun kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih Pak, Bu telah mendidik kami, memberi ilmu dan pengetahuannya untuk kami semua, serta membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kami. Rekan-rekan sekalian, marilah kita tunjukkan kualitas dari lulusan Akademi Teknik Sorowako ini dengan memberikan usaha terbaik kita dan tetap mengharumkan nama baik kampus dan alma mater yang kita cintai. Sehingga nantinya kita dapat dengan lantang mengatakan bahwa kami bangga menjadi lulusan Akademi Teknik Sorowako. Terkhususnya kami sampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada orang tua kami yang penuh suka, orang tua kami dan keluarga kami yang telah membimbing kami, merawat kami, dan tentunya menghantarkan kami hingga sampai saat ini menjadi seorang ahli media teknik. Meski ini semua belum seberapa untuk membalas jasa-jasa beliau, tapi setidaknya pada hari yang penuh sukacita ini kita semua dapat menyaksikan senyum-senyum kecil mereka. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, mewakili seluruh wisudawan, memohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan selama menempuh pendidikan ini. Tentunya baik kepada Bapak Ibu dosen, instruktur, dan juga orang tua kami, serta meminta doa restunya agar kami semua dapat mengimplementasikan ilmu dan pendidikan yang telah kami dapatkan ini untuk berguna dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat nantinya. Demikianlah sambutan mewakili wisudawan. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusan kita semua. Rapat Senat Terbuka Akademi Teknik Sorowako Diploma 3 Program Studi Perawatan dan Perbaikan Mesin akan ditutup oleh Direktur Akademi Teknik Sorowako Bapak Harjuma SST MT. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat Senat Terbuka Akademi Teknik Sorowako dalam rangka wisuda ke-30 tahun akademik 2022-2023 dengan ini saya nyatakan ditutup. Aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Apabila sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganku. Kalau aku kan jadi orang tua seperti engkau yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bentakan kecilku, patahkan hatiku, lebih keras dari